I love you, baby. I do. I'm gonna put it in my pocket. And that's will you! Film diawali dengan goyangan semok seorang pria bernama Robbie di salah satu loker sekolah. Lalu dari belakang datanglah siswa yang jahil memergoki si Robbie. Kejadian itu bersama dengan perpisahan yang dilakukan oleh Central High School yang dirayakan di lapangan basket bola. Kevin Joyner atau mempunyai julukan The Golden Jet adalah siswa yang dinobatkan sebagai siswa terfavorit di sekolahnya sampai-sampai kepala sekolah menobatkannya sebagai anak kesayangannya. Kelvin yang senang dan gembira melakukan aksi backflip atau bahasa kerennya jungkir balik. Saat dia sedang memberikan ceramah dan motivasi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Robbie yang dilempar ke tengah-tengah lapangan dengan keadaan telanjang bulat dan titik yang tidak disensor. Melihat hal tersebut, para siswa pun langsung tertawa melihat Robbie telanjang dan kemudian Kelvin memberikan jaketnya untuk menutupi tubuhnya. Robbie yang sangat malu, dia pun pergi dari gerombolan anak jahil itu yang dipimpin oleh Trevor. Dan Kelvin merasa sedih melihat kejadian itu dan film pun dimulai. Central Intelligence. 20 tahun kemudian terlihat Kelvin sedang bekerja di suatu perusahaan yang menjabat sebagai akuntan di perusahaan tersebut. Singkat cerita, di Facebook Kelvin, Central High School mengajak reunian yang kemudian muncul notifikasi pertemanan dengan nama Bob Stone. Setelah mengkonfirmasi pertemanan itu, ia ditelepon oleh Maggie untuk memberitahu ada acara reunian yang diadakan Central High School. Tiba-tiba dia langsung dicat oleh Bob Stone yang ternyata dia adalah Robbie. Bob Stone mengirim sebuah video sembari mengingat kegilaan yang pernah mereka lakukan. Bob Stone juga mengajak Kelvin untuk reunian di sekolah, namun mereka janjian terlebih dahulu untuk bertemu di kafe. Kemudian Kelvin pun datang ke tempat kafe itu dan mencari Bob Stone yang ternyata Bob Stone fisiknya sudah berubah total menjadi kekar-kekar berotot sampai wanita penjaga kafe tertarik padanya. Saat Bob akan mengambil minuman, ada salah satu preman yang datang mengambil kursi si Bob. Kelvin tak terima karena ada orang yang duduk di sana dan justru si preman mengancam dengan pistol di sela sempaknya. Bob pun datang dan terjadilah baku hantam antara Bob dengan si preman yang ternyata Bob juga ahli dalam bela diri layaknya The Rock di film The Fast and Furious. Kevin pun tak menyangka Bob sekuat itu. Singkat cerita, Bob meminta izin untuk menginap di rumah Kelvin dengan beralasan keuangan Bob sedang tak stabil karena telah dipecat oleh atasannya. Bob pun meminta Kelvin mencari tahu tentang sebuah halaman situs yang Kelvin retas yang ternyata halaman situs itu adalah lelang atau penawaran beberapa akun bank yang berisi jutaan dolar untuk para mafia, dan lelang itu akan berakhir setelah 14 jam atau besok malam. Di sini diberitahu sedikit tentang clue tentang apa yang terjadi ke depannya, dan laptop Kelvin pun rusak karena terkena air dari sebotol amer. Lalu Bob dan Kelvin memutuskan untuk tidur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Kelvin yang bersiap untuk bekerja sedangkan Bob yang masih tertidur. Tiba-tiba pintu diketuk dan ada kelompok agen CIA yang dipimpin oleh agen Harris. Mereka mencari buronan Bob Stone, kemudian Kelvin mengatakan Bob ada di dalam. Namun setelah dicari, Bob malah menghilang dan ruangan sudah tertata rapi kembali. Kelvin pun terheran-heran dan terkejut-kejut akan hal itu. Harris mengatakan bahwa Bob adalah agen CIA yang membelot setelah ditugaskan untuk mencari sebuah halaman atau blog yang isinya adalah beberapa akun bank yang dimiliki jutaan dolar. Bob membunuh temannya Phil untuk menghilangkan jejaknya. Kelvin pun diawasi ketat di kantornya. Suatu ketika Bob menelpon Kelvin dan meminta bantuannya. Bob mengatakan ia berada di lantai bawah. Harris yang mengetahui hal itu pun segera pergi menangkap Bob. Kelvin yang kembali ke ruangannya justru dikagetkan oleh Bob yang muncul dari balik pintu. Kelvin heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bob mengatakan bahwa dia adalah anggota CIA. Bob meminta bantuan Kelvin untuk membantunya. Kelvin menolak ajakan tersebut dan malam keluar meneriaki Bob yang berada di dalam. Adegan tembak-tembakan pun tak terelakkan antara agen Bob dan agen-agen lainnya. Namun beruntung Bob berhasil kabur dengan sebuah mobil taksi. Di perjalanan, Bob menceritakan ada sebuah kelompok bernama The Black Pager. Kelompok itu mempunyai sebuah data atau page yang berisikan kode-kode akun bank yang diretas oleh Kelvin di awal scene tadi. Bob juga mengatakan misinya ingin menangkap kelompok Black Pager, kemudian mereka pergi ke suatu tempat untuk melepas GPS yang ada di dalam mobil. Bob juga menceritakan tentang rekannya yang mati karena kelompok Black Pager setelah mereka berhasil mencuri page yang berisikan data-data akun bank itu. Saat mereka sedang berbicara, salah satu agen CIA menyerang mereka dengan motor. Bob berhasil dilumpuhkan dengan agen itu, namun Kelvin kabur dengan motor agen tersebut.
Namun saat ia sampai di rumahnya, ia malah dijemput agen Harris yang mengatakan agen Bob adalah anggota CIA yang membelot karena Bob telah membunuh Phil, teman rekan kerjanya, dan menutup jejaknya dan kemudian mengambil data-data akun bank itu sendirian. Kelvin pun diberi sebuah pelacak apabila Bob Stone bersamanya. Kemudian Kelvin pun diantar pulang. Istrinya, Maggie, ternyata sedang konsultasi dengan Dr. Dan. Maggie sangat ingin memiliki anak. Saat Kelvin pulang, ternyata dia kembali dibuat terkaget-kaget yang ternyata Dr. Dan yang bersama Maggie adalah Bob Stone. Kelvin meminta Maggie pergi dari sana, tapi Maggie melarangnya karena terlanjur berkonsultasi dengan Dr. Dan. Adegan lucu terjadi di sini, intinya ya Bob Stone asik ngerjain si Kelvin, dan Dr. Dan yang asli ternyata disekap di dalam lemari. Singkat cerita, mereka ke perusahaan Trevor, orang yang pernah melempar Bob saat perpisahan sekolah dulu. Trevor bekerja di persidangan keuangan yang menjabat dalam ahli keuangan. Karena halaman situs yang Kelvin retas di awal scene tadi bisa diakses oleh perusahaan internasional keuangan yaitu Trevor. Mereka meminta bantuan jumlah transaksi yang dilakukan oleh kelompok Black Badger di mana lokasi transaksi itu dilakukan. Namun sebelum Trevor memberitahunya, dia kembali membuli Bob dan Bob hanya bisa terdiam bisu, malah ia justru mengingat masa lalu kelamnya yang gendut dan terus dibuli. Lalu Bob pergi dengan wajah yang asam-asam ciut lemas. Setelah mendapatkan lokasi tersebut, Kelvin ditelepon oleh agen CIA yang mengatakan bahwa Bob Stone adalah anggota Black Badger. Lalu Kelvin menyusul Bob dan meminta maaf tentang kejadian Trevor. Ternyata sebenarnya Kelvin tak percaya sepenuhnya kepada Bob dan tiba-tiba datanglah pasukan agen CIA yang langsung membuat Bob mogok tak berkutik. Bob yang diinterogasi oleh Harris mencoba mencari informasi tentang Phil dan lokasi transaksi tersebut, namun Bob menolak mengatakannya. Lalu tanpa basa-basi, Harris mematahkan salah satu jari Bob saat itu juga. Kelvin yang merasa kasihan mulai mempercayai Bob kembali, yang akhirnya Kelvin membantu Bob menyelesaikan misinya. Mereka pun berusaha kabur dari ruangan tersebut yang akhirnya berhasil. Setelah berhasil kabur, mereka memasukkan jumlah dan lokasi transaksi yang diberikan Trevor ke GPS CIA. Mereka menemukan lokasi tersebut berada di Boston. Tak cukup waktu untuk menaiki mobil, mereka pun berangkat menggunakan jet pesawat yang siap lepas landas. Di pesawat, Bob mengerjain Kelvin dengan mematikan mesin pesawat. Dengan lantang Kelvin mengatakan dia ingin memiliki anak namun bingung dengan bagaimana cara membuatnya. Singkat cerita, mereka sampai di Boston dan Bob pergi sendirian ke lokasi transaksi tersebut. Ternyata Harris juga mengetahui lokasi itu dan sampai di sana tepat pada waktunya. Kelvin yang bingung mengira bahwa Harris lah kelompok Black Badger itu. Kelvin malah bingung mengira bahwa Harris lah kelompok Black Badger itu. Pindah ke Bob yang sedang bernegosiasi dan mengatakan bahwa dialah Black Badger. Saat itu juga Kelvin datang menuduh Harris lah Black Badger sebenarnya, namun Bob menembak Kelvin agar Kelvin pergi dari sana. Lalu tak lama datanglah Phil yang langsung berterus terang bahwa dialah Black Badger sesungguhnya. Dan dia yang mengambil data-data itu yang ternyata data-data Bob hanya KW cap palsu. Phil sengaja memasukkan kematiannya agar bisa membawa data-data akun itu sendirian. Kelvin yang terbangun dibuat bingung seribu bingung karena tak tahu siapa identitas Black Badger yang asli. Agen CIA yang datang tiba-tiba berondong senjata hingga adegan tembak-tembakan pun tak terelakkan. Kelvin mengambil kesempatan untuk mengambil chip data-data itu dan lalu Phil mengejarnya dengan mobil, namun beruntung Bob datang menyelamatkan. Akan tetapi Kelvin tak percaya lagi karena Bob telah menembaknya tadi. Lalu Kelvin pergi dengan disusul oleh Phil dan Bob. Terjadilah ketegangan karena Kelvin bingung harus memberi chip ini dengan siapa, dan lalu adegan baku tembak terjadi lagi. Kelvin menembak Bob lantaran mengira dialah Black Badger-nya. Namun ternyata Phil lah orangnya, dan Phil mengatakan dia menciptakan nama Black Badger untuk meyakinkan mafia bahwa dialah yang mempunyai akun-akun tersebut. Kelvin yang kesal malah melakukan salto belakang untuk melabui padangan Phil, dan dari belakang muncul Bob yang langsung menyayat batang leher Phil. Beberapa hari kemudian, scene berpindah di Central High School di acara reunian dengan Bob dan Kelvin yang mendarat dengan helikopter. Saat di dalam, Bob meretas voting yang jatuh pada dirinya, Bob Stone. Orang yang berada di sana dibuat bingung karena tahu Bob Stone adalah Robbie yang telah berubah total. Scene berakhir dengan Bob yang telanjang dada dan bertemu dengan orang yang dia sukai dulu, yaitu Darla. Tamat ending yang sangat mengharukan. Baiklah, sedikit kutipan untuk kalian dari film ini. Jangan sering menghina sesama pemangsa nasi. Dan saya Rian pamit ngopi dulu sambil ngobrol sama Teh Yung perihal Lisa Blackpink yang selingkuh. Bye bye.